bagus, lini tengah bagus. Sebetulnya masuk Wits menambah daya dobrak ya tentunya ya. Karena yang gue lihat secara based on data dan based on statistik, Wits itu termasuk chance create-nya tinggi. Terus juga take on-nya atau jumlah dribble dia melewati pemain itu dia nomor 3 di dunia di Liga 5 besar dunia. Dan gol assist-nya juga itu selevel sama Salah. Sama-sama dalam 2 musim terakhir itu selalu mencapai double digit. Dan Liverpool butuh itu. Kenapa? Karena selama ini selalu kalau menghadapi lawan yang menggunakan pertahanan low block itu selalu mengandalkan Salah. Apa sih kalau di penjara? Apa sih kalau di penjara? Pak, jawab pertanyaan jangan panjang. Oh iya benar. Maaf. Enggak paham ya. Apa sih penjara di penjara? Kagak ada di penjara, makanya lu tuh makanya kalian kalau ada berita itu kan kadang-kadang ada yang tujuannya orang-orang media yang nggak bertanggung jawab, tujuannya cuma untuk menarik engagement. Apalagi media-media bodong tuh yang seenaknya ngasih clickbait, dan sangat disayangkan ya, maksudnya banyak orang yang menelan bulat-bulat, menelan mentah-mentah berita tersebut. Kalau orang cerdas, orang yang bukan kaum SD rendah, pasti dia akan riset dulu, cari dari berbagai sumber. Bukan tiba-tiba di penjara. Kak, Terina mulai ngewas kapan? Nanti ada Terina, pasti ada. Wah, dengan adanya Terina pasti panggung akan semakin lebih hidup, semakin seru, semakin menarik gitu. Lasso, kamu ngomong jorok kamu ya, kasar kamu ya. Kamu kira saya nggak ngerti Lasso? Kak Bilar, halo Bang Alex pribadi. Abang L, iya Abang L sekarang udah banyak perkembangannya. Terus kemarin juga lagu Bangu, ada sebetulnya dia udah hafal satu lagu yang nggak sempet atau nggak pernah gue kontenin. Dia udah hafal lagu Statue guys. Statue, lanjut. Dia lebih hafal lagu Statue daripada gua. Tapi kemarin yang gua sempat videoin itu lagu Mangu. Apa kabar Kabilar? Apa kabar Ulan? Gimana? Sehat ya? Mudah-mudahan karirnya makin sukses selalu Ulan. Jual Nunes harus. Maaf ya Nunes, gua nggak benci lu, cuma kita butuh clinical striker yang bisa di depan gawang itu lebih klinis. Apalagi ada Anasar, iya. Anasar nggak ada. Seperti mati lampu, ya sayang. Mau dibikinin lagu sama Bang Robi Gesa, ya Bang Robi termasuk salah satu penyipta lagu yang bagus. Kemarin sempat kita DM-an, sempat nawarin untuk bikin lagu. Cuma ya gue lagi pertimbangin dulu juga. Soalnya abang itu sekarang tuh lagi mut-mutan. Memang dia kali ini jauh lebih menarik ya teman-teman. Dimana secara peserta itu semuanya performanya atau kualitasnya itu benar-benar bagus banget. Bahkan kemarin sempurna tuh. 7-7-nya dari 7 peserta itu semuanya lolos. Liverpool bakal back to back nggak? Insya Allah back to back. Back to back artinya kita udah nyalip MU kan 2-1. Bukan cuma back to back sih, kalau ya mudah-mudahan pemain cepat padu ya. Gue sih berharap pemain-pemain yang diinginkan sama Michael Edwards selaku sporting director itu bisa cepat diresmikan.
Jadi pemain punya waktu untuk persiapan pramusim. Jadi nggak perlu lama untuk beradaptasi di liga nantinya. Nanti kalau ke Hong Kong, ke Disneyland ya bang? Belum tahu. Karena kita belum pasti juga nih ke Hong Kong nih teman-teman. Bang, lagu baru Lesti itu ciptaan siapa? Itu lagu baru Lesti ciptaan kita berdua teman-teman. Gue udah mintain baju meja dari ini abu-abu. Ada lagi 2. Salam dari Lampung kak, stay Bekasi. Oh, dari stay Bekasi. Salam dari Lampung, stay Bekasi. Mungkin dia lahir di Lampung, tinggalnya di Bekasi gitu. Nggak jadi ke Korea, belum tahu karena kan masih ada ini, masih cukup panjang dia. Nanti diantar ke sono. Sabtu. Nah, minggunya kita ke Bintaro Exchange. Acara malam. Hari Minggunya sama dua-duanya. Bintaro Exchange. Sayang banget sih PSG pas punya trio Mbappe, Messi, Neymar, Ramos di back nggak bisa dimanfaatin. Tapi emang pelatih masa itu nggak proper. Pelatihnya itu sebetulnya proper. Cuma masalahnya gimana menyatukan ego di ruang ganti. Karena semuanya itu pemain bintang teman-teman. Pemain bintang pasti ada egosentris. Bang, kenapa udah jarang main film? Harusnya ini gue main sebetulnya. Cuman karena jadwalnya bentrok. Jadi untuk sinetron kali ini gue nggak bisa berbagi. Kalau dulu kan gue bisa berbagi tuh. Abis di JB gue bisa nge-host. Nah karena gue udah terlanjur ngambil host, gue ada komitmen untuk DDA. Ya akhirnya gue nggak bisa ngambil untuk syuting strippingnya gitu. Ya belum rezeki juga lah. Belum rezeki juga. Dan memang udah jalannya gitu. Ya hitung-hitung gue sambil mantengin di dunia hosting. Harusnya bisa bareng tuh sebetulnya, cuma memang takutnya kebagi jadi nggak fokus. Kalau dulu kan nggak fokus gue, habis syuting GWB jam 9, gue jam 6 selesai, jam 7 gue lanjut syuting, ngantuk gue, bingung gue ya. Habis peluru gue, energi gue udah habis, segala macem. Amin tanpa iman kapan tayang? Doain mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang pasti tahun ini. Cuma memang tadi kan awalnya target kita di bulan 7 atau bulan 8. Tapi karena memang ada beberapa aspek yang belum siap, yang belum rapi, jadi kemungkinan besar dimundurin. Nah, dimundurinnya mungkin di akhir tahun. Doain aja ya. Bang, nitip ya Abang L buat gue nanti kalau udah gede. Ini Anda ini udah kayak Madonna ya. Suka berondong beda sampai 20 tahun, 25 tahun ya. Dilema ciptaan siapa bang? Dilema ciptaan gue sama bini gue yang bikin. Biasa istri gue notasi, gue lebih ke lirik. Nah kalau untuk lagu ini, menurut gue ini lagu yang bener-bener secara notasi itu Lesti banget. Tapi secara tema lagu itu menarik sih. Karena Lesti itu gak pernah mendapatkan lagu yang bertema seperti ini gitu. Dan ini termasuk yang challenging juga lah buat Lesti gitu. Seru lah pokoknya. Ini lagu ini pokoknya kalian harus dengerin. Lagunya dangdut klasik ya teman-teman. Ya kan kalian banyak yang bilang Lesti kapan dong ngeluarin lagu-lagu klasik, lagu dangdut klasik, udah lama. Nah ini di sini nih. Nah jadi jangan sampai kalian kelewatan nih dengerin. Ya mudah-mudahan lah nanti ketika rilis orang banyak yang suka dan ini bisa jadi salah satu karya yang bisa dinikmati masyarakat tentunya. Bang, izin pakai nama adik Lesia ya buat calon anak saya. Aman kak, saya tidak pernah menuntut royalti. Kecuali nama adik saya, nama anak mbak, namanya Lesia Bageranting. Ya, oke. Apa tadi pertanyaan apa?
Abang, menurut Abang Bilar siapa peserta Dangdut Akademi 7 Indonesia yang memukau? Banyak pokoknya, hampir semuanya. Termasuk kemarin juga ada yang bagus, ada Yusuf, ada Zahra ya. Semuanya keren-keren dan bisa dibilang kualitasnya cukup merata ya teman-teman. Bang, ada nggak pemain yang dipengenin banget join Liverpool yang belum kesampaian? Lamine Yamal. Tapi mustahil kayaknya Lamine Yamal. Ya Lamine Yamal ya itu. Gue pengen lah untuk menggantikan Salah ya. Regenerasi Salah, cuma ya kayak hampir mustahil lah. Dilema judul lagu baru Lesti. Kalau tetangga julid dilem apa bang? Dilem Alteco kak? Atau dilem Korea? Lirik lagunya mudah diingat nggak? Harusnya mudah. Gue kalau bikin lagu dangdut itu jarang yang terlalu pakai kata-kata yang kiasan. Gue tuh selalu pakai kata-kata yang lebih cenderung orang mudah mengerti dan kata-kata itu lebih eksplisit, lebih jelas. Kalau biasanya lagu pop tuh gue suka yang lebih ke artistik dan metafora ya. Kalau di dangdut tuh gue lebih senang yang itu, lebih senang yang to the point gitu. Kerkes, here we go nggak bang? Iya, here we go. Nanti kayak pengumumannya bareng sama ini deh, bareng sama Wits hari Jumat. Lagi liburan bareng nih kayaknya mereka nih. Jadi kemarin ada foto Frimpong sama Wits barengan. Kayak yang fotoin Kerkes tuh. Yamal udah jadi icon Barca bang, nggak bakal dijual ya itu maksudnya. Kan tadi ditanya siapa yang pengen banget gua untuk dia di Liverpool. Nah, ya gue pengennya Yamal itu. Sama Isak. Jadi gue dari sebelum gue ke Liverpool, gue tuh udah mengidam-idamkan 4 pemain yang bakal ditransfer sama Liverpool. Yang pertama Frimpong ya udah jadi awal gitu ya. Yang kedua, gue pengen banget Kerkes sama Wits, oke. Terus keinginan gue ketiga, Liverpool kan lagi butuh striker yang klinis. Striker yang bisa menyelesaikan banyak peluang mentah pun bisa jadi gol, apalagi peluang bersih gitu kan ya. Nah, Nunes nggak bisa diharapin, angin-anginan. Jota itu sering cedera. Gue tuh pengen Isak sebetulnya. Alexander Isak, gue pengen banget itu kalau jadi, ya Allah. Isak, kalau udah itu jadi sama tambahan 1 back aja. Bismillah kita quadruple. Bukan Jumawa, tapi kita berharap dan berdoa. Bang Bi diundang nggak sama Rizky Ridho? Insya Allah datang. Kemarin sempat di Japri sama Bang Rizky. Penasaran banget siapa model MV Bunles kali ini. Ya pokoknya insya Allah kalau Leslar Entertainment yang garap, insya Allah kita talentnya yang pasti yang keren-keren, cakep, dan dan pasti yang nonton tuh jadi senyum-senyum gitu. Kenapa? Karena kebanyakan gue kan memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. So ya karena teman-teman, jadi gue lebih gampang untuk nge-follow up-nya. Bro, ayo dong bro bantuin gitu-gitu semacam, mau nggak jadi model video klip ini gue gitu-gitu. Jadi pasti kebanyakan itu teman-teman gue yang ngisi video klip, tapi memang modelnya juga bagus-bagus, bukan yang receh. Kita selalu pasti pengen kasih yang terbaik lah, apalagi ini kan untuk video klip istri gue. Dan kebetulan memang video klip kali ini gue juga yang ngegarap konseptornya, sutradaranya, tapi nggak jadi model. Bosan liat muka gue. Ntar kalau gue ada jadi model video klip Lesti, mending udahlah cari orang yang jadi talent yang nggak kalah cakep ya, meskipun masih di bawah gue lah cakepnya ya. Salam dari Riau.
Guys, oke ya, ini gue udah sampai. Jadi gue nggak bisa lama-lama. Oke, gue harus siapin. Tapi gue pengen ngasih kuis buat kalian. Gue catet ya. Kuis. Nih, kita kuis satu orang yang berhasil menang, yang tercepat, yang gue baca komennya di sini dan benar jawabannya 100.000 ya. Gue ATF ya. Oke, pertanyaan pertama. Di mana ibu kota Amerika? Ayo. Cepat-cepat gue catat nih yang bener nih. Nanti gue minta Oji buat transferin ya. Di mana ibu kota Amerika? Cianjur. Dasmu. Cianjur. Ayo coba canda ya. USA ibu kotanya New York. Oh, tidak. LEO tidak salah. New York. Apa New York? Bukan New York, itu California. Salah. Wah, nggak ada yang bener. Come on. Ayo. Nah, oke, bentar. Bentar ya, gue ini nih. Yang benar yang pertama ini DHILAH Sandi 12. Bentar. Fadila Sandi 12. Oke. Berikutnya ya. Simak baik-baik ya. Pertanyaan kedua. Siapakah orang yang memimpin perang berkenegaraan Prancis pada perang Waterloo? Ayo, gue catat nih. Ayo, 100.000 buat yang menang, 100.000 buat yang berhasil jawab yang tercepat yang gue baca nih. Abang gak diajak, abang lagi ikut bundanya. Ayo. Pada perang Waterloo. Ini film ini pernah difilmkan ini. Tapi Napoleon Bonaparte, oke. Ratika na dua hasian menduda bayoni. Ratika Oviana. Lagi hujan di daerah kita, Jakarta lagi hujan. Kalau di daerah kalian gimana? Tadi sini ganteng banget. Makasih. Salam dari Flores. Lumayan jauh juga nih kakaknya. Salam ya buat Flores ya. Bang, habis ketemu sama ibu pengacara. Iya betul. Kita gue seneng diskusi sama Tante Ana. Orangnya menyenangkan, terus juga cerdas. Seru lah buat diajak untuk berdiskusi. Kita cari tukar pikiran apa dia. Mau berangkat syuting bang? Yes, betul. Laper banget. Bandung hujan ya? Lagi musim hujan gak sih di Bandung? Pak lu gak salah kan gak lu? Gua tuh sering live di subscriber ya teman-teman. Nah, ya sesekali boleh lah gua live menyapa teman-teman followers di Instagram yang public.
Abang numpang di mobil siapa? Numpang di mobil Abang L Malaysia. Main ke puncak Bang Bi, belum tahu kita nih. Karena kita kan lagi ada kesibukan. Nanti insya Allah ya teman-teman ya. Insya Allah kalau memang jadi, gua mau ngajak istri gua ke Hong Kong. Tahu kan untuk apa ke Hong Kong? Coba tebak. Kalau gua ke Hong Kong mau ngapain? Coba. Banget. Gua tebak lagi makan gacoan. Enggak, ini bakmi Bang. Gacoan gue penasaran. Yang udah pernah coba mie gacoan? Enak gak sih? Boleh gak sih testimoni rasanya? Enak gak ya? Beda level. Ada tingkat kepedasannya ya? Kalau yang paling pedas tuh masih bisa dimakan gak? Masih Bang. Mana kalau bapak udah kelar punya, pedasnya paling berasa. Kalau gitu. Mau ngapain ke Hong Kong Bang? Supaya kalau ditanya orang, kita jawabnya enak. Dari mana? Dari Hong Kong gitu. Enggak, gue ke Hong Kong itu mau nonton Liverpool. Liverpool itu kan ada tur Asia. Salah satu destinasi yang akan dia kunjungin adalah Hong Kong. Gitu. Enak ya? Yuk, minta blok lemak ya. Hah? Belum bawa? Astagfirullahaladzim. Oh ya, bentar ya. Ini gue mau nelfon. Halo. Sayang, dia sayang. Enggak. Kenapa sayang? Apa? Kepo ya? Teleponan soal apa ya? Yuk. Kali lah. Ya, tadi ada percakapan kita ya. Ya, yang nggak perlu kalian tahu. Apa urusan kamu tahu? Liverpool bisa juara UCL nggak Bang? Kalau menurut gua ya, menurut pengamatan gua, Barca itu lagi on progress dan dia nggak terlalu banyak otak-atik pemain. Jadi bisa dibilang mereka itu cukup kolektif lah untuk mengarungi musim depan. Karena nggak banyak perubahan, artinya skema para pemain udah mengerti dengan taktiknya Hansi Flick. Nah, dan terus yang nggak kalah solid juga PSG itu bisa jadi batu sandungan buat Liverpool. Nah, kemarin itu menarik ya, dimana 4 tim top 4 di klasemen itu yang 3-nya itu masuk semifinal. Itu artinya menunjukkan bahwa mereka punya kualitas. Liverpool doang peringkat 1 yang nggak bisa lolos ke 8 besar. Tapi menariknya, yang ngalahin Liverpool itulah yang juara. Itu membuktikan bahwa memang tim yang mengalahkan Liverpool itu adalah tim yang memang layak juara. Dan PSG bisa dibilang ya, gue menganggap ya, kehilangan Mbappe itu dengan gak adanya Mbappe membuat PSG itu lebih teamwork gitu. Lebih padu secara permainan. Jadi nggak terlalu bergantung sama Mbappe.
PSG tuh mainnya gila banget. Hampir semua lini itu bener-bener di atas rata-rata. Hampir semua lini belakang itu solid, lini tengah itu bisa jadi pengalir bola untuk ke depan. Progresif bolanya bagus, lini depannya juga. Apalagi masuknya Kvaratskhelia, waduh, dari sisi kiri benar-benar ngobrak-ngabrik, sisi kanan udah gitu. Yang menarik, lini depan mereka itu nggak malas untuk pressing, karena di zaman era modern sekarang, permainan taktikal sekarang, itu lini depan dituntut untuk bertahan dengan bagus, harus melakukan pressing. Nah, persoalannya adalah Liverpool ini kan baru mulai merombak beberapa pemain. Kehilangan Arnold, di replace sama Frimpong. Kehilangan nggak tahu ya Robertson jadi engkang atau enggak. Sekarang kehadiran Kerkez sebagai bek kiri bagus buat regenerasi. Cuma masalahnya adalah sejauh mana mereka mampu beradaptasi sama pola yang sudah dipakai oleh Slot gitu. Belum lagi ada kedatangan Wits juga. Soalnya abang itu sekarang tuh lagi mut-mutan. Jadi dia tuh kalau nyanyi itu nggak bisa dipaksa. Makanya kemarin sebetulnya gue tuh udah nyiapin lagu Ramadan buat abang. Nah cuma pas gue suruh abang, ini papa udah bikin lagu Ramadan. Nah coba dong abang nyanyiin lagu Ramadan. Dia nggak mau guys. Dia tuh selalu nyanyi lagu yang dia suka, dia denger. Dia tuh udah bisa selektif memilih lagu. Dia tuh selalu nyanyi Ramadan tiba. Udah nggak bakal hafal, dia nggak bakal bisa nyanyiin lagu yang gue bikin, lagu Ramadan kemarin. Jadi ada dua lagu Ramadan yang harusnya diproyeksikan untuk abang kemarin. Satu satu dari lagu orang, satu lagi dari lagu yang gue bikin. Cuma abang lagi nggak mau kemarin, lagi di fase yang malas nyanyi. Dia tuh nyanyi tuh lagu yang memang dia sering denger dan dia suka gitu. Bahkan di beberapa kesempatan ya. Jadi gue tuh kan ada beberapa bang lagu yang udah gue siapin. Ada beberapa diantara yang udah rilis, ada beberapa yang masih sampel gitu kan ya. Kalau pas gue dengerin, dia selalu bisa menilai sendiri tuh, "Pah, lagunya kurang bagus yang ini," katanya. Nah terus ada satu momen yang, "Pah, nah kalau ini nih bagus nih lagunya," katanya. Dia udah bisa milih guys. Dia udah tahu mana lagu yang bagus, mana lagu yang enggak gitu, mana lagu yang menurut dia kurang gitu. Gitu. Kayak lagu bundanya yang akan rilis nih ya. Ya karena udah di-spill, udah diumumin, maka nggak apa-apa ya gue spill ya. Jadi abang tuh udah hafal lagu bundanya yang akan rilis di bulan ini. Serius. Jadi karena dia sering denger kan di di rumah kita sering preview gitu-gitu kan. Jadi dia udah mulai bisa menyanyikan, hafal lagunya, refnya. Na 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 na. Gitu. Bang Rizky, pemain favorit siapa aja? Kalau gua sekarang suka Florian Wirtz, calon pemain Liverpool. Nanti hari Jumat dia diresmiin nih. Abang udah hafal, nanti begitu rilis, coba ya kita videoin ya, biarin abang nyanyi ya. Cuma ya sepenggal aja. Adik udah belajar duduk belum? Belum. Adik masih mencoba merangkak. Udah bisa Udah bisa bolak-balik badannya sendiri. Emang abang cepat banget nangkep sesuatu. Banget, masya Allah, banget. Jadi ada satu momen pas kita lagi di pesawat, dia tuh kan lagi rese ya kadang-kadang wajar ya, anak kecil di pesawat, apalagi kita waktu itu kan direct flight ya, jadi sekitar 15 jam ya dari Indonesia ke Amsterdam, kan cukup lama, bosan dia tuh. Gua ceritain lah kisah Nabi Ibrahim. Gue bilang Nabi Ibrahim itu sempat dibakar sama Raja Namrud, diperintahkan untuk dibakar sama Raja Namrud, karena Raja Namrud ini zolim. Gue bilang kan, gue ceritain lah detail segala macam, tapi atas pertolongan Allah api tersebut
menjadi dingin gitu apa dan Nabi Ibrahim sendiri kebal akhirnya terhadap api, dan sementara akhirnya Raja Namrud mendapatkan azab dari Allah gitu. Gue bilang gue ceritain lah gitu secara detail macam. Oke. Nah terus dia nyimak kan, oh gitu ya Pak ya, iya gitu. Nah makanya kita tuh kalau ada apa-apa harus minta pertolongan terhadap Allah. Tiba-tiba dia langsung gini, Papa, ini kan kita lagi perjalanan, abang baca doa ya, abang berharap pertolongan Allah supaya kita sampai tujuan dengan selamat. Oh iya ayo Papa guide ya gitu. Akhirnya gue guidance, baca doa di Allah semoga kami sampai tujuan gitu. Terus nah abang jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, hal yang zolim seperti Raja Namrud, kalau tidak mau mendapatkan azab dari Allah gitu. Nah besoknya gue coba nge-recall lagi kan, gue coba ingetin ke Abang El, Abang ingat nggak Nabi Ibrahim kenapa dibakar ya Pak ya katanya. Dia inget dibakar ya Pak katanya gitu. Terus kalau Raja Namrud kenapa ya Raja Namrud ya, diapain ya sama Allah ya? Dia masih Raja Namrud itu masih belum belum fasih nyebut Raja Namrudnya. Dia nyebut Raja Raja Mrud, Raja Kamrud gitu kalau nggak salah. Oh kalau Raja Kamrud di azab ya sama Allah ya gitu. Lucu. Dia nangkep cepet nangkapnya, Masya Allah. Terus dengar kisah Nabi ya, besoknya menjelang Idul Adha gue ceritain kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail di mana Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah, patuh terhadap ayahnya Nabi Ibrahim karena menganggap bahwa apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu atas perintah Allah. Dan dia tahu kalau gue tanya, abang ingat nggak perintah apa yang diminta Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail? Oh ini ya disembelih ya gitu. Dia pasti akan bilang begitu, disembelih ya gitu. Lucu. Nah ini bagus nih kalau ada yang head comment, jadi gue gampang langsung ngebloknya. Kalau DM kan gue kadang nggak baca itu. Mana tadi? Jadi enak akun-akun bodong yang komen di sini, komen-komen yang di luar konteks, enak langsung di blok. Midfielder terbaik musim ini menurut lo siapa bang? Gue ya kalau jujur ya, Vitinha itu bagus banget. Dia bener-bener metronom di PSG. Oke. Collab sama Aisar dong. Iya kemarin kita sempat konten-konten kan, cuma memang belum ketemu waktunya aja. Bunda Lesti kapan juri? Hari Kamis teman-teman. Hari Kamis ya nanti ya. Pokoknya tapi meskipun ada atau tidak ada Bunda Lesti, kalian menurut gua harus nonton dan mengikuti setiap episode dari DA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bunda dan Onti semuanya. Kembali lagi bersama kelucuan Abang El, kecantikan
Baby Lesia, keromantisan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga menghibur Bunda dan Onti semuanya bersama Karomi Channel. Selalu stay tune di Karomi Channel ya.